Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Pada pagi hari ini kita mempelajari materi pertidaksamaan eksponen yang sebelumnya kalian sudah mempelajari pada materi persamaan eksponen. Untuk pertidaksamaan eksponen di sini ada beberapa tanda pada tanda pertidaksamaan. Kalau kemarin persamaan itu tandanya sama dengan, sedangkan kalau pertidaksamaan itu tandanya ada lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Ini yang dinamakan tanda pertidaksamaan. Maka nanti jika ada soal tanda seperti ini, maka ini termasuk soal pada pertidaksamaan. Untuk penyelesaian pada pertidaksamaan eksponen dapat diselesaikan menggunakan sifat fungsi monoton naik dan sifat monoton turun. Apa itu monoton naik? Monoton naik di sini pada sifat fungsi eksponen jika bilangan pokoknya atau A-nya lebih dari 1. Ada dua penyelesaian. Jika fungsi A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka nanti penyelesaiannya fx itu pangkatnya lebih dari gx, gx juga pangkatnya. Untuk yang kedua, jika A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, maka fx kurang dari gx. Untuk fungsi monoton naik ini, tanda persamaan-nya tetap tidak berubah. Nanti ada pertanyaan. Untuk yang kedua, sifat fungsi eksponen untuk monoton turun. Monoton turun itu jika bilangan pokoknya lebih dari 0 tetapi kurang dari 1. Lebih dari 0 kurang dari 1 itu misalnya setengah. Setengah itu kan lebih dari 0. Tetapi setengah itu kurang dari 1. Nah, di sini yaitu bilangan pokok. Maka untuk menyelesaikannya ada dua pula. Jika A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka fx kurang dari gx. Tandanya berubah untuk fungsi eksponen monoton turun. Yang kedua, jika A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, maka fx lebih dari gx. Kita masuk contoh soal untuk monoton naik. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Yang pertama, 8 pangkat X lebih dari 512. 8 pangkat X di sini A-nya yaitu 8. A itu lebih dari 1, maka termasuk soal monoton naik. Untuk penyelesaiannya, 512 ini diubah, untuk 8 ini bisa diubah menjadi 2 pangkat 3X. Sedangkan 512 bisa diubah menjadi 2 pangkat 9. Karena di sini bilangan pokoknya sudah sama-sama 2, maka bisa diselesaikan menjadi 3x lebih dari 9. Maka x lebih dari x dibagi 3 itu x, 9 dibagi 3 itu 3. Jadi penyelesaiannya adalah x lebih dari 3. Sekarang contoh soal yang kedua. 3 pangkat 3x plus 2 kurang dari sama dengan 9 pangkat 2x min 1. Untuk penyelesaiannya, 3 itu juga bilangan pokoknya lebih dari 1. Maka termasuk soal monoton naik. 3 pangkat 3x plus 2, 9 bisa diubah menjadi 3 pangkat 2 dikalikan dengan pangkatnya yaitu 2x min 1. 3 pangkat 3x plus 2 kurang dari sama dengan yang dalam kurung dikalikan. 2 kali 2x yaitu 4x, 2 kali negatif 1 yaitu negatif 2. Karena di sini sudah bilangan pokoknya sudah sama, maka bisa dituliskan fx-nya 3x plus 2 kurang dari sama dengan 4x min 2. Yang x dikelompokkan dengan x, 3x karena di sini positif 4x, maka pindah ruas menjadi negatif 4x. Di sini positif 2, pindah ruas menjadi negatif 2. 3x kurangi 4x itu yaitu negatif x, kurang dari sama dengan negatif 2. Negatif 2 itu negatif 4. Karena di sini x-nya negatif,
Maka kedua ruas harus dikalikan dengan negatif 1. Karena dikalikan dengan negatif, maka tanda dibalik. Negatif X dikali negatif 1, yaitu X. Pertidaksamaan ini jika dikalikan dengan tanda negatif, tandanya dibalik. Karena kurang dari menjadi lebih dari. Negatif 4 kali negatif 1 yaitu 4. Jadi penyelesaiannya adalah X lebih dari sama dengan 4. Untuk contoh soal untuk monoton turun. Untuk contoh soal monoton turun itu jika A-nya lebih dari 0 dan A-nya kurang dari 1. Di sini bilangan pokoknya yaitu 1/7. 1/7 itu lebih dari 0, tetapi 1/7 itu kurang dari 1. Maka di sini termasuk monoton turun. Untuk monoton turun tadi tandanya berubah. Untuk penyelesaiannya, di sini soalnya 1/7 pangkat 7x plus 2 kurang dari sama dengan 1/49 pangkat 2x dikurangi 5. 1/49 ini bisa diubah menjadi 1/7 kuadrat. Biar sama-sama bilangan pokoknya. 1/7 pangkat 7x plus 2, 1/7 pangkat, karena 1/49, 2 dikali dengan pangkat di atas tadi, 2x min 5. 2 kali 2x 4x, 2 kali negatif 5 yaitu negatif 10. Karena di sini sudah sama-sama bilangan pokoknya, bisa tuliskan menjadi 7x plus 2. Jangan lupa tanda berubah karena monoton turun. 4x min 10. Dikelompokkan yang variabel x dan konstanta disendirikan. 4x pindah ruas, positif 4x pindah ruas menjadi negatif 4x. Positif 2 pindah ruas menjadi negatif 2. Maka 7x kurangi 4x 3x, negatif 10 dikurangi 2 negatif 12. Kedua ruas dibagi dengan 3. 3 dibagi 3x, 3x bagi 3 yaitu x, negatif 12 dibagi 3 yaitu negatif 4. Jadi penyelesaiannya X lebih dari sama dengan negatif 4. Contoh soal yang kedua untuk soal monoton turun. 1/5 pangkat 2x plus 5 lebih dari 1/125 pangkat 1/3x kuadrat dikurangi 1. Untuk penyelesaiannya, 1/125 harus diubah dulu sama dengan yang ruas kiri. Karena ruas kiri 1/5, maka 1/125 bisa diubah menjadi 1/125 di sini bisa diubah menjadi 1/5 pangkat 3. Karena 5 kali 5 kali 5, 5 kali 5 kali 5 itu 125. Sedangkan di sini 1/125 maka 1/5 pangkat 3 itu sama dengan 1/125. Maka di sini dituliskan 1/5 pangkat 3 dikalikan 1/3 x kuadrat dikurangi 1. Kemudian untuk di sini 1/5 pangkat 2x plus 5, sedangkan yang dalam kurung dikerjakan dulu. 3 kali 1/3 itu hasilnya 1, maka dituliskan x kuadrat. 3 kali negatif 3 yaitu 3 kali negatif 1 itu negatif 3. Maka di sini x kuadrat dikurangi 3. Karena di sini sudah sama bilangan pokoknya, bisa tuliskan menjadi 2x plus 5. Jangan lupa tanda dirubah karena fungsi monoton turun. Karena di sini lebih dari berubah menjadi kurang dari x kuadrat min 3. Kemudian ruas kanan jadikan 0, yang kanan x kuadrat min 3 pindah ruas ke depan. Min x kuadrat, karena x kuadrat pindah menjadi negatif, kemudian plus 2x diurutkan dari pangkat, terus yang memiliki variabel x baru konstanta. X kuadrat pindah ruas menjadi negatif x kuadrat.
Karena di sini 2x tetap positif 2x. Di sini karena positif tetap di ruas kiri. Kemudian plus 5 tetap di ruas kiri tetap positif. Ini yang dari ruas kiri negatif pindah menjadi positif. Maka diperoleh min x kuadrat plus 2x plus 8 kurang dari 0. Perhatikan di sini. Min x kuadrat plus 2x plus 8 kurang dari 0. Bisa dikalikan dengan negatif 1. Menjadi x kuadrat. Saya tuliskan di sini. Dikali dengan negatif 1. X kuadrat min 2x. Karena positif 2x kali negatif 1 negatif 2x. 8 kali negatif 1 yaitu negatif 8. Karena dikali negatif maka tandanya berubah lebih dari 0. Semua persamaan jika dikalikan dengan negatif tandanya dibalik. Di sini kurang dari menjadi lebih dari. Sekarang karena tadi sudah hasilnya x kuadrat min 2x min 8 lebih dari 0. Tadi sudah dibalik tandanya karena dikalikan dengan negatif 1. Kemudian kita faktorkan untuk x kuadrat min 2x min 8 lebih dari 0. Jika dikalikan hasilnya negatif 8. Kalau dijumlah hasilnya negatif 2. Yaitu bilangan negatif 4 dikali 2, negatif 4 ditambah 2. Maka di sini tuliskan x plus 2, x min 4. Boleh dibolak-balik, sama aja. X plus 4, x plus 2, x min 4 lebih dari 0. Karena di sini tanda persamaan, kita cari nilai x-nya dulu. Yang pertama, untuk x plus 2 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan negatif 2. Untuk yang kedua, x min 4 sama dengan 0, maka x sama dengan 4. Untuk penyelesaian persamaan, kita menggunakan garis bilangan. Untuk garis bilangan di sini, caranya buat garis. Langkah pertama buat garis. Saya tuliskan di sini, buat garis. Letakkan nilai x dari yang terkecil. Di sini yang terkecil yaitu negatif 2, kemudian 4. Setelah meletakkan nilai x, untuk menentukan tanda seperti ini, kita uji x-nya sama dengan 0 ke pertidaksamaan ini. X kuadrat min 2x min 8, x-nya diganti dengan 0. Maka 0 kuadrat itu 0, 2 kali 0 itu 0, dikurangi 8, 0 kurangi 0, 0 kurangi 8 hasilnya negatif 8. Karena tadi kita menguji titik x sama dengan 0, perhatikan di sini negatif 2 dan 4. 0 pasti terletak antara negatif dan positif, maka saya letakkan 0 di sini. Ternyata tadi hasilnya negatif. Letakkan tanda negatif pada 0. Di sini tanda negatif. Jika di sini sudah negatif, diseling. Berarti kanan kirinya positif. Setelah menentukan tanda positif negatif di sini, perhatikan pada tadi. Di sini tandanya lebih dari. Karena lebih dari, maka yang diarsir yang positif. Jika di soalnya di sini kurang dari, nanti yang diarsir yang negatif. Maka penyelesaiannya di sini yang diarsir yang positif. Maka ada dua penyelesaian. Yang pertama, x kurang dari negatif 2. Lihat tandanya seperti ini. Maka di sini tandanya kurang dari. Yang kedua, x lebih dari 4. Bagaimana cara membuat penyelesaian?
jika tandanya negatif yang diarsir, Bu, saya buatkan. Misalkan di sini ada negatif 2, 4. Positif, negatif, positif. Yang diarsir negatif, maka himpunan penyelesaiannya, cara menuliskannya, jika yang diarsir yang negatif ini, berarti kan X yang diarsir X-nya di antara min 2 dan 4. Bisa tuliskan min 2 kurang dari X kurang dari 4. Jadi X-nya di antara dua bilangan ini. Untuk yang diarsir yang negatif. Tapi karena di sini yang diarsir ada 2, kiri dan kanan, dituliskannya X kurang dari negatif 2 atau X lebih dari 4. Sampai di sini materi untuk persamaan eksponen. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi Bu Kunti via WA. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat belajar.